Tes 1 2 3. Masuk ya suaranya. Oke, kali ini saya Ramadhani akan menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer, yaitu mengkonfigurasi Cisco Packet Tracer, Cisco router untuk syslog, NTP, dan SSH operasi. Jadi syslog, NTP, dan SSH ini gunanya untuk keamanan jaringan. Seperti itu. Ini ada addressing table-nya, ada interface gigabit internet serial. Oke, ini 192.168.1. Sebelumnya kita cek dulu apakah memang betul. Oke, kita masuk cek lagi. Enable. Oh ya, tadi ada passwordnya. Nih, ini. Kita biasanya di bawah. Oh ya, Cisco Enpa. Bentar, oke, masuk. Oke, internet 000 masih down. Gigabit 01 up dengan 192.168. Ini betul enggak di addressing table? Oh ya, betul sudah ya. Jadi sudah disetting semua. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah addressing table sudah pas. Oke, ada objektifnya. Tujuannya adalah mengkonfigurasi SPF MD5, autentikasi MD5, mengkonfigurasi NTP, konfigurasi router untuk log message ke syslog server ini, configure R3 untuk support SSH koneksi SSH. Background skenario-nya dalam aktivitas ini kamu akan mengkonfigurasi OSPF MD5 authenticity ya, MD5 untuk routing update yang aman. NTP server adalah master NTP server. Dalam activity ini kamu akan mengkonfigurasi autentikasi NTP server dan router. Kamu akan mengkonfigurasi router untuk mengizinkan software jamnya untuk disinkronasi dengan NTP ke time server. Dan juga kamu akan mengkonfigurasi router untuk secara periodik update hardware clocknya, jamnya dengan time learner dengan waktunya belajar sendiri dari NTP. Syslog server akan memberikan pesan logging. Di activity ini kamu akan mengkonfigurasi router untuk identifikasi remote host dan akan menerima logging message. Kau juga kan perlu untuk mengkonfigurasi timestamp service. Jadi timestamp service-nya dikonfigurasi untuk logging di router, menampilkan waktu yang tepat dan jamnya dan waktunya di syslog message. Syslog message itu sangat vital menggunakan syslog untuk memonitor jaringan. Kau akan mengkonfigurasi R3 untuk bisa dimanajemen secara aman menggunakan SSH daripada menggunakan telnet. Server harus sebelumnya dikonfigurasi sebelumnya untuk NTP dan syslog service. NTP tidak akan membutuhkan autentifikasi dan router sudah dikonfigurasi sebelumnya. Dengan router ini semuanya kan sudah dikonfigurasi dengan enable passwordnya tadi Cisco Enpa, password VTWA lainnya Cisco VTWA55. Ini ada pesan note, MD5 adalah strongest encryption. Jadi MD5 ini adalah enkripsi paling kuat di versi packet tracer yang untuk develop activity ini. Ya, walaupun MD5 ada juga terdapat vulnerabilities-nya ya, bisa di hack mungkin.
Ya, kau seharusnya menggunakan enkripsi yang cocok dengan security requirement sesuai dengan organisasimu. Kau seharusnya ya di activity ini security requirement-nya ya spesifik MD5. Jadi yang dipelajari ini sekarang adalah konfigurasi OSPF MD5 autentifikasi OSPF MD5. Nah, kita mulai dari langkah awal dulu, yaitu mencoba konektivitasnya. Semua device harusnya bisa ping ke semua IP address. Coba kita tes ini ping ke PC-nya 19 ya, langsung ya. Ping 292.168 berapa tadi? 35. Ya. Seharusnya bisa sih. Oke, coba lagi. Oke, seharusnya bisa ya. Ping semua. Mesh. Itu konfigurasi on-face MD5 autentikasi untuk semua router di area 0. Jadi mengkonfigurasi autentifikasi ASP MD5 ke semua router di area 0. Ini ada contoh codingannya. R1. Oke, ini sudah. Ini password tadi udah salah. Cisco N45. Enter, baru konfigurasi router. SPF 1 enter. Oh, nggak bisa karena harus masuk di config dulu ya. Config T enter. Terus SPF 1 baru area 0. Area 0 authentication basic DC. Basic disk antar. Oke. R1 sudah. Ini kan untuk semua router, jadi semua router. R2 masuk. Enable passwordnya tadi. Oke. Cisco M455. Aduh, mana tadi? Oke, sudah enable R2. Router SPF 1. Config T, masuk ke konfigurasi. Router SPF 1, area 0 authentication.
message digas. Oke. Router 2 sudah, yang router 3 CLI enable Cisco N455 baru router SPF config SPF 1 enter area 0 authentication area 0 message di guys. Oke, sudah semua kan. Lanjut ke step 3, mengkonfigurasi MD5 key untuk semua router di area 0. Konfigurasi MD5 key dalam serial interface. Jadi ada serial interface. Jadi yang kabel merahnya ini serial interface di R1, R2 dan R3. Terus password, gunakanlah password MD5 PA55 untuk key 1. Kita lihat skenario nya, ini interface yang pakai serial. Ada serial 00, serial 000, serial 001 di R2, serial 001 di R3. Oke. Kita konfigurasi dari R1 dulu. R1 ke R1. Kita masuk config terminal, baru perintahnya interface interface di R1 adalah S000. Oke. /0/0 terus baru IP USPF message digas key 1 MD5 PA 55. Oke. Baru masuk ke R2. Di sini ada 2 serial. Kita N, baru masuk ke config terminal.
in s 0/0/0. Oke. Di sini serialnya ada dua, yaitu S000 dan S001. Oke. Happy SPF message tiges key 1 MD5 MD5 PA 25. Oke. Baru set in s 0/0/1 itu baru happy SPF message tiges key 1 MD5 PA 55. Bentar. Oke, tadi R2 sudah. Sekarang R3. Masuk ke konfig terminal. Untuk R3 serialnya ini serialnya 0001. Berarti in s 0/0/1 interface 01 IP OSPF message tiges key 1 MD5 PA 55. Oke, enter. Nice. Oke, langkah selanjutnya verifikasi konfigurasi. Jadi konfigurasi diverifikasi, verify aplikasi autentifikasi MD5, konfigurasi MD5 menggunakan command show IP OSPF interface. Set apa tadi? Do show IP OSPF and sudah ada. Oke. Lanjut ke langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi network time protocol NTP, disingkat NTP. Jadi step pertama menyalakan autentifikasi NTP di PCA. Oke, kita masuk server NTP-nya.
baru service, baru NTP. Ini autentifikasinya kasih enable, key-nya cek di sini, key-nya 1. Oke, key-nya 1, key 1, baru passwordnya NTP PA 55. Oke. Ya. Baru mengkonfigurasi R1, R2 dan R3 sebagai NTP client. Nah, sekarang kita konfigurasi dari R1. Oke. R1 enable password. Oke, baru config T, baru NTP server. Ini ada anunya, IP-nya 192.168.1.5. Oke, baru NTP, ini supaya ini dikonfig ngikutin time-nya di PCA. Baru NTP, oke, baru NTP, key-nya tadi kan 1, baru NTP dan key 1. Oh ya, tadi kan yang konfigurasi router to update clock, hardware clocknya sudah. Ini yang update kalender. Baru masuk ke NTP autentifikasi. Ini ada NTP autentication, baru trusted key-nya 1 tadi, baru NTP authentication key 1, baru MD5, NTP PA 55. Oke. Baru kita konfigurasi timestamp log-nya, service, step, timestamp log, time msec. Oh, kayaknya ada yang salah. Ini kayaknya nggak pakai strip. Timestamp log time msec. Oke.
Sekarang sudah dikonfigurasi. Nah, ini baru R1, R2 juga. Masuk ke R2. Enable. Apa tadi passwordnya ya? Oke. R1 tadi codingannya. Nah. Masuk ke config NTP server 192.168.1.5 NTP update kalender NTP NTP satu NTP WA 5 baru timestamp-nya oke. Masuk ke R3, enable baru config NTP server 192.168.1.5 oke. NTP update kalender untuk waktunya NTP sekarang autentifikasinya NTP oke. Autentifikasi key-nya 1 MD5 NTP 5 oke. Langkah selanjutnya clocknya sudah synchronized semuanya juga. Referensinya 192.168.1.5 dari PCA ini server NTP server referensinya oke. Konfigurasi NTP sudah. Sekarang konfigurasi
router untuk log basic ke sistem log server. Jadi fungsinya apa nanti? Jadi kalau misalnya ada perubahan di router, nanti akan mengirimkan pesan ke server syslog ini. Tujuannya apa ya? Pasti untuk keamanan. Oke. Step 1. Konfigurasi router untuk mengidentifikasi remote host syslog server yang akan menerima pesan logging. Router console akan menampilkan pesan logging sudah dimulai. Jadi kalau misalnya ada logging, nanti ditampilkan di display servernya itu. Config T, masuk konfigurasi. Logging hostnya. Nah itu ada 192.168.1.6. Enter. R1 R2 juga. Enable. Baru config T. Setelah itu satu 92.168.6. Enter. R3. Enable. Habis itu habis enable masuk konfigurasi. Habis itu oke, langkah selanjutnya adalah ini show logging. Oke. Ini sudah enabled ya. Berarti sudah di enable. Oke, selanjutnya adalah examine log dari syslog server. Kita examine lognya dari syslog servernya. Service syslog. Ini sudah on. Nah, nanti seharusnya ketika kita mengkonsol ini menyeting router, nanti biasanya ada pesan-pesan di sini. Ini coba kita install, exit. Misal ini kita konfigurasi di serialnya. Matiin, nyalakan lagi. Nah. Seharusnya akan muncul di
sistem lognya. Oke, service sistem log. Nah, ini hostname-nya, interface-nya berganti dan lain-lainnya. Oke, seperti itu. Oke, sudah benar. Lanjut ke langkah berikutnya, mengkonfigurasi R3 untuk support SSH koneksi SSH. Yaitu pertama kita konfigurasi domain name-nya. Kita masuk R3. Baru dom apa tadi, IP domain name-nya CCNA security. Oke, baru kita configure usernya untuk login ke SSH server di R3 di router 3. Username SSH admin privilege 15 secret SSH langkah selanjutnya mengkonfigurasi incoming VTW-LAN di R3. Berarti kita masuk LAN VTW 04 baru oke, baru menghapus keepers di R3. Caranya dengan crypto key 0 no signature key RSA key found. Oke, sekarang generate RSA encryption key pair-nya dengan codingan C. Crypto key generate RSA baru 1024. Kita verify konfigurasi SSH nya dengan
show IP SSH. Oke, ini sudah di enable SSH enable versi 1.9, timeoutnya 120 second, address 3. Sekarang kita, ini kan autentifikasi timeoutnya 120 second, kita konfigurasi SSH timeoutnya dan parameter autentifikasinya dengan default SSH timeout. Kita setting timeoutnya 90 second dengan autentifikasi retrieve-nya menjadi 2. Tadi kan defaultnya 120 dan 3, jadi sekarang 90 dan autentifikasinya 2 dan versinya kasih kedua. Oke, ini sudah masuk config IP SSH file. Oke, baru autentifikasinya IP SSH retrieve. Kita kasih 2. Oke, sekarang lanjut ke timeoutnya IP SSH. Jadi kalau untuk nyeting saya tinggal IP SSH ya. IP SSH timeout. Timeoutnya diminta berapa itu? 90. Enter. Nah, kita show IP lagi bahwa untuk mengkonfirmasi bahwa value-nya sudah berubah. Ini SSH-nya sudah enable, versinya menjadi 2. Autentifikasi timeout-nya 90 second, authentic retrieve-nya menjadi 2. Oke, sudah betul. Lanjut. Step 8. Bentar, ada lagi step 2 sampai 11. Step 8. Aku hilang. Attempt to connect R3 via telnet from PCC. Oh, jadi kita harus connect ke R3, router 3 ini via telnet dari PC ini. Caranya open desktop PCC, select command prompt icon dari PCC, enter command connect to R3 via telnet. Oke. Ini sudah PC. Kita masuk command prompt, cek. Kenapa di close? Karena dia tidak menerima secara telnet. Dia mau menerima ke R3 ini secara SSH. Oke, lanjut. Oke, langkah 9. Menghubungkan ke R3 menggunakan SSH di PCC. Sekarang kita ketik SSH min L SSH admin 192.168.3.1. Oke, kita sudah masuk di R3. Connect R3 using SSH di R2. Step 10. Untuk troubleshoot dan menjaga R3,
administrator dari ISP, Internet Service Provider, harus menggunakan SSH untuk mengakses router CLI. Dari CLI router 2, masukkan komen untuk menggunakan R3 via SSH versi 2 menggunakan SSH admin user account. Usernya SSH admin. Ketika disuruh untuk mengetikkan password, menggunakan password yang digunakan administrator yang dikonfigurasi untuk administrator Cisco SSH K55. Oke. SSH min v 2 min l SSH admin 10.2.2.1 password. Oke. Sekarang cek result. Your complaint seharusnya 100%, ya 100%. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada salah ya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.